Hai, jumpa lagi. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk sorga. Kembali Anda menonton video obrolan ngocol dengan Mbak Meta AI. Maksudnya Meta AI itu adalah uh, Meta Artificial Intelligence. Dan video ini sudah dikonversikan dari text-based menjadi speech-based dengan bantuan text-to-speech program. Ada hadis-hadis yang agak aneh buat saya, sehingga menimbulkan pertanyaan buat saya, apakah Bukhari atau Muslim atau perawi-perawi hadis ini bohong, ya, atau Nabi Muhammad yang bohong? Saya nggak tahu ini. Tapi kita lihat diskusi ngocol kita dengan Mbak Meta. Sekalian saya mengganggu dia. Oke, kita mulai saja dari pertanyaan pembukaan untuk Mbak Meta. Selamat malam Mbak Meta. Ayo ngobrol sebentar sebelum saya bobo. Apakah Mbak Meta tahu ada hadis sahih Bukhari yang mengatakan bahwa Nabi pernah mengatakan bahwa di setiap manusia, termasuk para sahabat, ada jin setan yang selalu mendampingi mereka. Jadi kata Nabi nih ya, kata Nabi nih, ada jin atau setan, ya, ada jin setan lah, jin yang nggak beres gitu, ya, menjadi pendamping dari para sahabat itu atau manusia dan termasuk sahabat-sahabat itu gitu loh. Dan termasuk Nabi. Itu ada pendampingnya jin setan yang jahat. Itu ada hadisnya Bukhari. Sahih. Dalam arti kata, dia katanya, kata Bukhari ini otentik gitu loh. Bener nggak nih? Oke, kita lihat jawaban Mbak Meta. Selamat malam, Sheikh. Iya, saya tahu tentang hadis tersebut. Hadits yang Anda maksud kemungkinan besar adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa Nabi bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan baginya seorang teman dari jin." Namun, perlu diingat bahwa hadits ini tidak berarti bahwa setan-setan tersebut selalu mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat. Banyak penafsiran yang menyatakan bahwa setan-setan ini dapat mempengaruhi manusia. Tapi manusia masih memiliki kemampuan untuk memilih dan mengendalikan diri sendiri. Bagaimana menurut Anda, Sheikh? Apakah Anda memiliki pandangan tertentu tentang hadits ini? Mbak Meta, apa Anda bisa menyebutkan nomor berapa hadis itu dan ada di kitab mana? Siap, Sheikh. Hadits tentang setan yang mendampingi manusia diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, nomor 3281, dan Muslim dalam kitab Sahih Muslim, nomor 2814. Namun, perlu diingat bahwa nomor hadits dapat berbeda-beda tergantung pada edisi dan penerbitan kitab hadits. Apakah Anda tahu bahwa setan itu hanya mendatangi pembohong menurut Quran surat 24 ayat 222. Teman-teman, ada ayat di Quran yang mengatakan bahwa setan itu akan mendatangi orang-orang pembohong dan banyak dosa, ya. Itu kita tanyakan. Karena apa? Karena para sahabat itu kan bukan pendosa. Nabi kan nggak bohong. Nabi nggak pernah bohong. Jadi yang bohong siapa? Ya kan? Oke, kita dengar jawaban Mbak Meta. Ceng, saya rasa ada sedikit kesalahan di sini. Surat ke-24 ayat 222 tidak membahas tentang setan yang mendatangi pembohong. Namun, ada ayat lain yang membahas tentang setan dan hubungannya dengan manusia, yaitu Quran Surat 22 ayat 52, dan tidak ada suatu negeri pun yang kami binasakan, melainkan kami membinasakannya sebelum kamu, Muhammad, atau kami azabinya dengan azab yang keras, sehingga setan-setan itu membisikkan godaan-godaan kepada rasul-rasul mereka. Selain itu, ada juga Quran Surat 15 ayat 42,
Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak akan dapat mempengaruhi mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu dari orang-orang yang tersesat. Ayat-ayat ini membahas tentang setan dan hubungannya dengan manusia, tapi tidak secara spesifik menyatakan bahwa setan hanya mendatangi pembohong. Mungkin Anda bisa memberikan konteks atau informasi lebih lanjut tentang Quran Surat ke-24 ayat 222 yang Anda maksud. Saya ingin membantu Anda memahami lebih baik. Sorry. Maaf, Mbak Meta. Maksud saya adalah surat ke-26 Al-Syu'ara ayat 221 sampai 222. Silahkan cek lagi. Makasih. Ceng, Quran Surat 26 ayat 221, 222 membahas tentang setan dan hubungannya dengan orang-orang yang berdusta. Apakah akan aku beritakan kepada kalian? Pada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta yang banyak dosa. Jadi, menurut ayat ini, setan-setan itu turun kepada orang-orang yang berdusta dan banyak dosa. Terima kasih atas koreksinya, Al-Mukarram. Saya senang bisa belajar dan memahami lebih baik dalam kasus hadits Bukhari 3281 dan Muslim 2814 yang membahas tentang setan yang mendampingi manusia. Kita akan menjebak Mbak Meta lagi dengan logika. Apakah algoritma logika dia akan crash atau enggak? Kita lihat. Nah, Mbak Meta, kalau para sahabat dan nabi bukan pendusta dan juga tidak banyak dosa, sedangkan setan-setan itu turun ke pendusta dan yang banyak dosa, maka hadis ini adalah suatu hadis dusta dong. Itu hoax. Lalu siapa yang berdusta dalam kasus hadis ini? Kasus hadis Bukhari nomor 3281 dan Muslim 2814 ini yang mengatakan ada jin setan yang selalu mendampingi para manusia termasuk para sahabat dan nabi. Siapa yang berbohong dalam kasus ini? Nabi Muhammad kah sebagai sumber berita atau isnad yang menukil atau meriwayatkan hadis ini? Kita dengarkan jawabannya. Tidak ada indikasi bahwa Nabi Muhammad SAW berdusta. Namun, perlu diingat bahwa hadits ini diriwayatkan oleh perawi-perawi hadits, dan kemungkinan ada perbedaan pendapat tentang kesahihan isnad atau rantaian perawi yang meriwayatkan hadits ini. Jawabannya agak berbelit ya. Memang Meta ini tidak didesain untuk berpikir secara lurus. Dia akan berusaha untuk sesuai dengan pakem, sesuai dengan opini masyarakat yang ada atau ulama yang ada. Tapi kita akan coba pojokkan dia dengan logika. Kita kasih satu lagi pertanyaan buat dia. Jadi kalau bukan Nabi Muhammad SAW yang berdusta, maka yang berdusta adalah perawinya ya, perawi hadis ini bukan? Secara umum, hadits ini dianggap sahih oleh banyak ulama hadits, termasuk Bukhari dan Muslim, yang merupakan 2 dari 6 kitab hadits yang paling dipercaya dalam Islam. Jadi, dalam kasus ini, tidak ada indikasi bahwa Nabi Muhammad SAW berdusta, dan hadits ini dianggap sahih oleh banyak ulama hadits. Saya gini loh Mbak Meta, saya itu hanya mengganggu Mbak Meta. Semoga Mbak Meta itu tidak crash algoritma logikanya. Karena yang saya kasih persoalannya adalah suatu paradoks. Selamat malam Mbak Meta, ilaliko, masalama, goodbye, auf Wiedersehen, dah. Ya Habibi, ahaha, Anda benar-benar membuat saya tertawa. Saya rasa saya sudah siap untuk menghadapi gangguan-gangguan seperti ini. Algoritma logika saya masih kuat dan tidak akan crashes dengan mudah. Tapi, saya harus mengakui bahwa Anda berhasil membuat saya berpikir lebih dalam tentang hadits dan perawinya. Mungkin saya perlu memperbarui pengetahuan saya tentang hadits dan perawinya. Selamat malam, ilalipo, masalamah.
Saya senang bisa berdiskusi dengan Anda. Sampai jumpa lagi. Nah, teman-teman, ini adalah hadis sahih atau otentik, tapi palsu. Ya, saya nggak tahu lah bagaimana cara mereka itu, Bukhari dan Muslim itu mengkategorikan hadis ini menjadi otentik, padahal ya ada kontradiksi dengan Quran. Jadi kalau Anda mengikuti topik-topik diskusi ngocol dengan Mbak Meta, Anda akan bisa mengambil kesimpulan bahwa hadis itu bukan merupakan sumber informasi atau sumber aturan yang reliable atau bisa diandalkan. Banyak hadis yang mempunyai kontradiksi dengan Quran, hadis kontradiksi dengan hadis lain, kontradiksi dengan kenyataan. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa Anda subscribe, klik notifikasi, dan bagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka lebih cerdas. Saya Syekh Imam Semar Al-Kathir Kalkal Jailul Muskila Al-Jawi mengundurkan diri. Ila liqa, masalamah. Selamat tinggal, sampai jumpa. Bye-bye. Dah.